Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Bernadetta Aprilinda Besa. Di sini saya akan membahas uji satu sampel Chi-square test dan binomial test. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita masuk saja kepada materi. Yang pertama, kita akan membahas uji Chi-square. Nah, Chi-square satu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis sampel tunggal bila dalam populasinya terdiri atas dua kelas atau kategori atau lebih, datanya berskala nominal dan jumlah sampelnya besar. Nah, kemudian tentunya ada persyaratan untuk menggunakan Chi-square tersebut. Yang pertama, populasi terdiri atas dua kelas atau lebih. Yang kedua, data yang digunakan adalah data nominal. Yang ketiga, jumlah sampelnya besar. Dan yang keempat, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif yang merupakan dugaan terhadap kecenderungan dalam memilih salah satu kategori dalam sebuah sampel tentang hal tertentu. Nah, untuk lebih diperjelas lagi, kita langsung saja pada contoh. Di sini, di suatu daerah pemilihan, salah satu lembaga survei ingin mengetahui apakah politis, pengusaha, atau militer mempunyai peluang yang sama untuk menjadi presiden pada Pilpres 2019. Responden diminta untuk memilih salah satu dari 3 kategori calon presiden yang diminati. Sampel sebagai sumber data diambil secara random sebanyak 600 orang. Dari sampel tersebut, ternyata 225 orang memilih politis, 165 orang memilih pengusaha, dan 210 orang memilih militer. Nah, di sini pertanyaannya, ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa kegiatan kategori calon presiden tidak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Nah, di sini ada beberapa penyelesaian. Nah, langkah yang pertama adalah rumusan hipotesis. HO sama dengan ketiga kategori calon presiden mempunyai peluang sama untuk dipilih. H1-nya, ketiga kategori calon presiden tidak mempunyai peluang sama untuk dipilih. Nah, yang kedua, menghitung statistik X kuadrat. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita membuat tabel data frekuensi pengamatan dan frekuensi harapan. Nah, di sini frekuensi harapan sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 per 3 sama dengan 225 ditambah 165 ditambah 210 per 3. Hasilnya adalah 600 per 3 sama dengan 200. Sehingga kita peroleh X kuadrat sama dengan sigma FB kurang FH dipangkatkan 2 per FH. Nah, X kuadrat sama dengan, kita masukkan nilai yang tadi, 225 kurang 200 per 200. Nah, ditambah 165 kurang 200 dipangkatkan 2 per 200 ditambah 210 kurang 200 dipangkatkan 2 per 200 sama dengan 24,75. Jadi X kuadrat hitung sama dengan 24,75. Yang ketiga, nilai kritis pada alfa sama dengan 0,05. X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 kurang alfa dikali 1 kurang alfa sama dengan K kurang 1 sama dengan X kuadrat 1 kurang 0,05 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan X kuadrat 0,95 2
sama dengan 5,99. Nah, yang keempat, daerah kritis pada alfa sama dengan 0,05. Nah, dari semua jawaban yang sudah kita buat, kita dapat menarik kesimpulan karena x kuadrat sama dengan 24,75 lebih besar dari x kuadrat tabel sama dengan 5,99 atau jatuh pada daerah kritis, maka 0 ditolak. Kita simpulkan bahwa pada tingkat signifikasi alfa sama dengan 0,05, ketiga kategori calon presiden peluangnya tidak sama untuk dipilih. Kalau dilihat frekuensi pengamatan per kategori di masyarakat. Nah, yang kedua kita masuk pada uji binomial. Uji binomial digunakan untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya perbedaan karakteristik data yang ada pada sampel dengan karakteristik data ada pada populasi jika data memenuhi syarat yang pertama berbentuk nominal dengan dua kategori, misalkan pria wanita, tua muda, sukses gagal dan seterusnya. Nah, yang kedua, ukuran sampelnya kecil atau N lebih kecil sama dengan 35. Yang ketiga, penyebaran datanya tidak normal. Bila dalam satu populasi dengan jumlah N terdapat satu kelas yang berkategori X atau frekuensi terkecil, maka kategori yang lain adalah N kurang X. Probabilitas untuk memperoleh X objek dalam satu kategori dan N kurang X dalam kategori lain adalah Px sama dengan kombinasi dari N, X kali P pangkat X kali Q pangkat N kurang X. Nah, untuk diperjelas lagi kita langsung saja pada contoh. Suatu perusahaan otomotif memproduksi dua jenis mobil minibus berbahan bakar bensin dan solar. Perusahaan tersebut ingin mengetahui apakah masyarakat lebih senang mobil berbahan bakar bensin atau solar. Berdasarkan 24 anggota sampel yang dipilih secara random, ternyata 14 orang memilih mobil berbahan bakar bensin dan 10 orang berbahan bakar solar. Dengan alfanya sama dengan 5%. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimanakah kecenderungan masyarakat dalam memilih mobil? Yang kedua, apakah masyarakat cenderung memilih mobil keluarga berbahan bakar bensin atau solar? Nah, penyelesaiannya yang pertama, H0-nya P sama dengan Q sama dengan 0,5. H1-nya P tidak sama dengan Q tidak sama dengan 0,5. Maka HO tidak terdapat proporsi masyarakat yang memilih mobil berbahan bakar bensin dan solar. H1-nya terdapat perbedaan proporsi masyarakat yang memilih mobil berbahan bakar bensin dan solar. Nah, penyelesaiannya nomor 2, alfa sama dengan 5%. Yang ketiga, kita menghitung statistik. Nah, N sama dengan 24, X sama dengan 10, N kurang X-nya 24 kurang 10, hasilnya 14. Maka P sama dengan 1/2, Q juga sama dengan 1/2. Maka P kali X lebih kecil sama dengan 10. Sigma PI sama dengan P0 ditambah P1 dan seterusnya sampai P10 sama dengan kombinasi 24 0 kali 1/2 kali 1/2 dipangkatkan 24 ditambah 24 kombinasi 24
24/1 dan seterusnya, sehingga diperoleh hasilnya 0,2706. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.